17 tahun kalau manggil, lo mau sekolah atau mau kerja atau mau main bola. Ada gitu ya di sana ya? Itu. 17 tahun itu jam terbangnya cuman main aja 17 tahun. Pantesan talenta Brazil hebat, Bah. Iya. Karena dia mah udah 17 tahun, lah. Jadi jam terbang terus. Untuk pemain muda ya, Bah. Wejangan dari Abah buat pemain muda di seluruh Indonesia sih. Apa nih yang ingin berkiprah di sepak bola? Apa yang ingin disampaikan buat mereka, Bah? Saya pikir jangan cukup puas, Pak. Dan yang namanya main bal itu kan orang sana mah ngomong cuman kicking and running game. Jadi ketika kondisi Anda tidak pas, jangan coba-cobalah. Apalagi sudah disebut profesional. Kan gitu. Jadi profesional itu harus bisa membuktikan kapan saja gitu, siap main. Ya kapan saja siap main itu tentu saja berbalik kepada fundament, kepada lain pepatah tuh, kata-kata kunci lah katakan. Main bal mah lompat yang nyepak. Kuat lompatnya kan yang merasakan dia sendiri. Saya tuh pernah lompatan aja, tong daek atuh. Jadi kuncinya adalah lari dan nendang. Lompat yang nyepak. Kicking and running game. Nah, siapa yang sudah tidak kuat running, guys main catur. Omong kosong lah saya. Nah, pemain profesional itu di situ. Harus siap setiap saat. Ya. Itu. Bila perlu ya, modal acan tenaun ajan, saya harus menjaga kelas saya gitu. Itu. Mantap. Ya gampang tuh ngajaga main bola. Gimana tuh? Jangan sampai lagi tidak main itu cicing gitu. Running game rekomah sudah main bal bari lempang. Ya saya kebetulan waktu itu ke Brazil, jam terbang mereka itu mulai dari 17 tahun. Jadi 17 tahun dia itu gawainya ngan main. Sa Brazil teh. Untuk memenuhi persyaratan 1 tahun 55 kali main. Jadi Brazil itu mulai ya dari 16 ke 17 gitu lah ya. 17 itu gawena main bal diadu. Main bal diadu. Di setiap ini. Nah dari situ dia indung bapaknya, lo mau jadi apa nih? Mau jadi profesional atau mau sekolah terus? Gitu. Itu orang Brazil. 17 tahun kalau manggil, lo mau sekolah atau mau kerja atau mau main bola. Ada gitu ya di sana ya? Itu. Jadi dia main bola, misalnya main bola. 17 tahun itu jam terbangnya cuman main aja 17 tahun.
Pantesan talenta Brazil hebat, Bah. Iya, karena dia mah udah 17 tahun, oh lah, jadi jam terbang terus. Beda sama kita ya. Orang 13 geus kieu ke alam tambah kalah. 17. Tapi kalau dasar-dasar mah dari kecil memang harus dibina. Iya. Dasar itu kan 16 terakhir kan. Ya. 16 itu sudah kelihatan. Nah, 17 semua yang memiliki klub dan pemain-pemain yang 17 itu rata-rata punya, Pak. Semuanya. Punya klub. Di arah dua maneh nama gitu. Untuk kompetisi ge. Tuh. Jadi orang ge kuduna gitu. Bisa diterapkan di Indonesia juga, Bah, ya konsep itu. Gampang atuh, Pak. Oh. Gampang atuh, Pak. 17 tahun. Barudak harayang atuh. Nah, saya juga teringat kembali lah gitu. Teringat kembali bahwa memang jam terbang seperti itu pernah terjadi di kita. Gitu. Oh, kapan tuh, Bah? Ya, artinya dari 17 ada diklat kan. Oh, oke. Gitu, ya kan. Nah, sekarang diklatnya hilang. Ragunan, Salatiga. Itu menghasilkan yang cukup lumayan Ragunan. Nah, zaman saya 16 tahun, itu 4 besar Asia, jangan salah. Wow. Saya bawa ke Abu Dhabi itu. Saya di Sharjah. 16 tahun. Perebutan ketiga kalah ke Cina. Aduh, gelo sama pelatih Paseasi. Si Muhardi jeung Parhim. Saya pelatih fisik kan. Agus Cina. Eleh ku Cina. Apa yang bikin Cina menang tuh, Bah? Fisik juga? Ketahanan? Nggak, mereka ya saya juga saya mah tengah ku eleh gitu lah. Lantaran naon? Salahna emosional pemain orang. Pelatih orang Muhardi jeung Parhim teh. Saya kan di tengah-tengah. Wah, main memang halus. Cina teh. Cek saya layanan. Kenapa? Kan bisa main to main datang ke tengah, kita blok di tengah dan sebagainya. Wah, musuh kerasan babukan. Emosional orang. Wah, cek saya salah ya. Salah gitu. Eleh sebenarnya, Bah? Eleh tilu dua. Tilu dua mah lebarnya. Ya, tapi pengorbanan yang cukup besar, Pak. Yang menurut saya bisa meladeni gitu. Hanya saya dua itu di atas kan, Parhim jeung si Muhardi itu kekeh. Yordan aja tunduk sama kita. Jordania. Waduh. Tapi kan nunutur pelatih nunutur saya. Saya perlu lapang hari tarek latihan. Dibere kumanehna. Nunutur ka saya Jordan. Kelo. Jordan teh sana pun urang. Salah. Itu ladene kita punya kok. Aduh, akhirnya. Jadi goodbye padahal katilu teh ka Chili kalau nggak salah. Di Chili perebutan. Qatar, Emirat, ya. Wah, jauh lah dari sisi antropometri ya, dari sisi badani itu. Kita jauh lah berduel-duel itu.
Tapi kalau bermain mah bisa dilayani ya, Bah? Bisa, tapi kan ini tulang itu memang Pengaruh ya. pengaruh tulang. Pemain juga rada ngabiri jadi itu Cina terus bisa main. Aduh, ilamun menang di Cina bisa ke Chili gitu. Udah lain. Tapi Korea sama Jepang tunduk lu makin lah. Itu apa namanya? Jordan sampai nunutur ke Indonesia. Gimana Indonesia bisa maju begini dia bilang. Nah, sempat ngobrol juga sama guru MN, Bah. Jadi bahwa lama Korea, Jepang, itu bisa kita kalahkan ya, Bah? Betul. Dengan mudah, Bah. Nah, kita ingat aja. Yang namanya main bola zaman waktu itu, sebelum saya lah, sebelum generasi ini. Si Emen memang pemain muda sudah masuk lah ya. Ya. Tim nasional itu selalu menjadi penghuni Senayan. Ya, betul. Jadi selama-lamanya mereka berada di Senayan. Nah, zaman Tony Poganik gitu, gitu ya. Nah, sering tim-tim mendatangkan tim luar ke Indonesia, dia pukul. Bah, gimana caranya supaya sepak bola Indonesia maju lagi seperti zaman Abah muda dulu? Itu main bola lewat daerah. Berakhir ke PSSI. Ya. Ayeuna mah tidak ada yang berpikir kumaha agar PSSI maju. Itu ayeuna. Jadi semuanya berpikir bagaimana profesional maju bari jeung hese majuna. Jangan salah Pak, bahwa Indonesia itu apalagi di dasaran Asia zaman dulu punya potensi-potensi yang baik pemainnya. Terbuktilah ya, Lamang, Witarsa, Suwardi Arlan, Jamiat Dalar, dan sebagainya. Nah, legenda-legenda semua itu. Terus ke bawahnya kan sampai Sucipto Suntoro, terus ke bawahnya siapa orang Surabaya apa dan sebagainya. Ada dari Makassar, ada, itu semuanya potensi Pak. Yang salah atau Asia mah kecuali Korea lah ya. Asia mah kita lawan. Datang tim Jepang ke sini, saya yang main. Pantai Jepang teh banyak. Padahal Jepang itu kan, ya waktu itu Jepang juga mau baru berangkat. Lawannya Persib Junior remaja lah. Saya antara lain. Yang main. Itu. Berapa kosong waktu itu Pak lawan Jepang? Menang kita. Menang. Pokoknya mah Asia Tenggara mah dilalap aja Bah ya. Nggak ada yang bicara lah Pak. Sekarang kebalik Bah. Jadi sekarang itu kita hilang, kalau menurut saya sihnya kembalikanlah. Ting kumaha carana? Karena profesional di urang ada contoh. Galatama bagaimana kurang kuatnya, hancur. Bagaimana jeleknya Persib, kenapa? Saya muji sorangan lah gitu ya. Kedaerahannya cukup tinggi. Betul. Ya kan? Kunaon sih. Saya memakai bisa ngelehkan profesional harita. Nah, Bandung tuh menangnya ini Pak. Kedaerahannya Bah. Kedaerahannya tinggi. Nah, artinya daerah-daerah pun lain pun sama. Makassar, Surabaya,
Semarang, Aceh. Nah, jadi pemain PSSI itu adalah mereka-mereka yang punya potensi-potensi dari daerah, dikumpulkan di PSSI, punya sikap seperti itu. Dan mereka berjuang untuk negara, udah gitu aja, Bah. Gitu. Nah, mungkin kata-kata itu sekarang sudah kumalah ya. Ya. Tapi kan itu sebuah peristiwa di mana kita maju, di mana itu Rahman, Jamiat Darar, Suwardi Alan, itu di Asia tuh punya nama tuh, Pak. Kiatsek. Ya, semoga aja tuh, Bah. Kuasian Leong, Mas Sujanan. Itu semua punya apalagi ya, dataran Asia Tenggara, apa sih? Daerah letik-letik lah ya. Ayeuna bangsa Tangerang. Ya. Tangerang itu pernah berbicara. Iya, Kalau betul. Persita dulu sempat meramaikan kancah sepak bola Indonesia. Sekarang masuk lagi ke liga, Bah. Ya bagus lah. Jadi kenapa sih kita harus meniru Inggris? Sebenarnya kita kiblat itu Eropa, harus meniru Inggris. Jadi Inggris mah kan main bal maju itu untuk memberikan nama kepada kota. Iya. Gitu kan. Oleh karena itu Inggris sampai sekarang harus ada pemain Inggrisnya. Gitu. Manchester United, Manchester City pada tetanggaan tuh, tetap ada masing-masing. Iya, Pak. Pek lah, karena mungkin dia mah sudah duitnya luar biasa dan sebagainya. Jadi akhirnya banyak pemain-pemain luar. Tapi tetap Inggris menitipkan pemain daerah harus ada. Berarti local pride, pemain lokal harus dibina, Bah. Harus dibina. Ini Pak yang hilang. Kita. Di kita juga sekarang gini, Bah. Strikernya di hampir setiap klub itu profesional, artinya dari luar negeri. Ketika timnas butuh striker, kita kesusahan, Bah. Nah itu Pak. Itu. Ya gimana ya? Ini harus ya kalau menurut saya sih kebangsaannya jangan lupa lah gitu. Nah pemain kita itu juga ini kalau kita ya back to basic gitu ya. Pemain-pemain kita ke loba nu hayang maju jeung banyak yang punya potensi. Sekarang kalau dibangkitkan lagi yang namanya perserikatannya bisa edan lagi. Itu. Nah, yang terjadi kan sudah dilebur tuh, Bah, Galatama dan perserikatan. Jadi kita sulit atuh. sulit ya. Sulit menamakan diri profesional, tapi prestasi belum profesional. Naturalisasi itu kan, aduh, cek saya. Kalau saya tetap berpikiran, kenapa zaman dulu metode can jika hebat jika ayeuna cenah, gitu. Ya kan? Tapi kenapa baheula bisa lahir manusia-manusia seperti itu? Akhirnya terbuka kan metode saya nama Banyak banget lah. segala macam gitu ya, lewat Google, lewat naon dan sebagainya. Ya, kalau saya sih
kalau sekarang saya anggap saja lah ortodok, gitu. Bangkitkan kembali perserikatan. Karena modal utama dalam olahraga itu ingin merasa baik untuk dipercaya sama klub atau kota, gitu. Gitu. Jadi di puncaknya berjuang untuk negara, gitu ya. Ininya berjuang untuk klub, berjuang untuk kota, untuk daerah. Oh ada ya tuh, Aina Olimpiade, ya Olimpiade kan semua untuk negara. Iya. Semuanya, ya kecil-kecilannya ya untuk klub, untuk kota. Kembalikan itu falsafah olahraga. Jadi bahasa latihan gitu dan sebagainya. Hayang jadi pemain Persib, hayang jadi pemain nasional. Hari ayeuna hayang jadi pemain profesional gitu. Bari jeung can puguh alus gitu. Nah itu Pak. Boleh lah profesional, boleh, silakan. Tapi nanti saatnya ada gitu. Lamun geus memang leuwih gitu ta. Tina naon. Atau gini bah, profesional itu sikap kali bah ya? Ya sikap, ya prestasi. Ya sikap itu betul. Dia tidak boleh mentang-mentang profesional manggung tidak dalam kondisi yang baik. Oke. Itu satu. Jaga performance. Satu hal yang perlu diresapi oleh dia. Oleh karena itu pemain profesional itu setiap saat harus siap saya gitu. Nah kadang-kadang profesional di kita terlalu saya asal bermain kondisi saya aja. Ya, itu. Tapi kan nggak bisa begitu. Kolektivitasnya kan ada. Untuk olahraga perorangan mungkin bisa. Sehingga Olimpiade sekarang, ya kan? Ya. Itu kan pemilikannya sudah lama dipegang oleh mereka, ya kan? Ya. Sudah lama dipegang, sekarang diadukan, iya yang berguna, gitu kan? Nah ini mah latihan. Jor-joran latihan malah ya usum dia di mana dia merake masker kening mana lagi di Korea. Itu semua pemilikan yang dia bawa sebelah sana ke sini. Gitu toh. Nah bah, sebelum akhir ini bah, quote abah nanya pepatah anu singkat buat bobotoh saamlunya ya, bobotoh Persib Bandung non bah. Buat bobotoh. Ya. Ya ini mah jangan hanya sekedar jadi bobotoh. Jadi sumbangkan pula pemikiran untuk memajukan cabang tersebut. Ya akhirnya ya memang bobotoh bangga, ini bangga. Tetapi bisa saja ada yang tidak terpikirkan bangsa ini untuk maju. Jadi Peking misalnya sekarang majunya itu bukan hanya sekedar Peking ngeriah-riah lalajo dan sebagainya gitu. Turutlah menyumbangkan pemikiran-pemikiran. Kenapa? Karena untuk maju kan banyak faktor. Orang yang lupa tidak ke daerahnya mana punya
mana punya keinginan untuk memajukan ke ente pikirkan. Nah, picking itu harus ke situ. Siapa? Nah, akhirnya ngabobotohan teh gitu. Ngabobotohan teh. Barijeng ningali gitu. Bener yang maju nanti teh. Kan hari atlet namun yang maju latihan gak tara di titah latihan mana gitu. Iya benar. Ayeuna lamun kudu dibobotohan wae ku pikir. Turut memikirkan. Siap. Nah itu ya, Bobotoh dari legenda Persib Abah Indra Thohir. Bah sehat selalu banyak. Sehat selalu Abah. Amin lah. Nuhun. Doakeun Bobotoh buat Abah teh supados sehat selalu. Nah, Bobotoh, alhamdulillah akhirnya obrolan kami bersama legenda Persib Bandung Abah Indra Thohir sampai pada akhir episode. Hatur nuhun atas perhatiannya. Dukung terus Persib Bandung, no rasis, no anarkis, da orang Sunda mah silih asah, silih asih, silih asuh. Hidup Persib. Halo biru. Biru itu Persib. Persib itu biru. Yeah. Semangat bro.